Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Purwati dari program studi PG PAUD kelas C. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang materi surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Nah, surat Al-Anfal itu kalau dalam bahasa Arab juga dibaca sebagai surah Al-Anfal, yang artinya harta rampasan perang, adalah surat ke-8 pada Al-Quran. Surat ini terdiri atas 75 ayat dan termasuk golongan surah-surah Madaniyah. Surah ini dinamakan Al-Anfal yang berarti pula harta rampasan perang. Berhubung kata Al-Anfal terdapat pada permulaan surah ini, dan juga persoalan yang menonjol dalam surah ini ialah tentang harta rampasan perang. Hukum perang dan hal-hal yang berhubungan dengan peperangan pada umumnya. Menurut riwayat Ibnu Abbas, surah ini diturunkan berkenaan dengan Perang Badar yang terjadi pada tahun 2 Hijriyah. Nah, oke, peperangan ini sangat penting. Artinya, karena merupakan peristiwa yang menentukan jalan sejarah perkembangan Islam. Pada waktu itu, umat Islam dengan berkekuatan kecil untuk pertama kali dapat mengalahkan kaum musyrik yang berjumlah besar dan memiliki perlengkapan yang cukup. Dan mereka dalam peperangan ini memperoleh harta rampasan perang yang tidak sedikit. Oleh sebab itu, timbullah masalah bagaimana membagi harta-harta rampasan perang itu. Maka kemudian Allah menurunkan ayat pertama dari surah ini. Nah, dan kali ini aku hanya akan membahas tentang surah Al-Anfal ayat 2 sampai 4 saja ya, teman-teman. Oke, langsung kita ke surat Al-Anfal ayat 2. Nah, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat. Nah, tafsirnya di sini sebagian sifat mereka yang menyandang predikat mukmin sejati disebutkan di sini, yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, yang mantap keimanannya adalah mereka yang apabila disebut nama Allah dengan sifat-sifat keagungan dan kemuliaannya gemetar hatinya. Karena mereka sadar akan kekuasaan dan keagungannya. Dan apabila dibacakan oleh siapapun ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Semakin mereka mendengar ayat-ayat Al-Quran dibacakan, semakin kokoh keimanan mereka, dan semakin mendalam rasa tunduk serta semakin bertambah pengetahuan mereka kepada Allah. Nah, karena itu ya teman-teman, hanya kepada Tuhan mereka senantiasa bertawakal dan berserah diri setelah berusaha keras, sehingga tidak berharap dan gentar kepada selainnya. Nah, di sini Allah menjelaskan bahwa orang-orang mukmin ialah mereka yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat seperti tersebut dalam ayat ini ya. 3 sifat disebutkan dalam ayat ini, sedangkan 2 sifat lagi disebutkan dalam ayat berikutnya. Nah, di sini yang pertama, apabila disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya karena ingat keagungan dan kekuasaannya. Nah, maksudnya di sini pada saat itu timbul dalam jiwanya perasaan penuh haru mengingat besarnya nikmat dan karunia-Nya. Mereka merasa takut apabila mereka tidak memenuhi tugas kewajiban kepada hamba Allah dan merasa berdosa apabila melanggar larangan-larangannya. Bergetar hati sebagai perumpamaan dari perasaan takut adalah sikap mental yang bersifat abstrak yang hanya dapat dirasakan oleh yang bersangkutan dan hanya Allah sendiri yang mengetahuinya. Sedang orang lain dapat mengetahui dengan memperhatikan tanda-tanda
lahirlah dari orang yang merasakannya. Yang terlukis dalam perkataan atau gerak-gerik perbuatannya ya. Nah, sikap mental itu ada kalanya tampak dalam perkataan, sebagaimana tergambar dalam firman Allah dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, yang berbunyi, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan, sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Nah, yang kedua, di sini ada yang namanya apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka akan bertambah iman mereka. Nah, karena ayat-ayat itu mengandung dalil-dalil yang kuat ya teman-teman, yang mempengaruhi jiwanya sedemikian rupa. Sehingga mereka bertambah yakin dan mantap serta dapat memahami kandungan isinya, sedangkan anggota badannya tergerak untuk melaksanakannya. Dalam ayat ini terdapat petunjuk bahwa iman seseorang dapat bertambah dan dapat berkurang sesuai dengan ilmu dan amalnya. Rasulullah juga bersabda, iman itu lebih dari 70 cabang. Yang tertinggi adalah pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan yang terendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Itu. Nah, dengan demikian, bertambahnya iman pada seseorang dapat diketahui apabila ia lebih giat beramal. Nah, iman dan amal adalah merupakan satu kesatuan yang bulat yang tidak dapat dipisahkan. Selanjutnya ada yang ketiga, bertawakal hanya kepada Allah yang Maha Esa, tidak berserah diri kepada yang lain. Nah, maksudnya apa sih di sini? Maksudnya itu, tawakal merupakan senjata terakhir seseorang dalam mewujudkan serangkaian amal setelah berbagai sarana dan syarat-syarat yang diperlukan. Itu dipersiapkan. Nah, hal ini dapat dipahami karena pada hakikatnya segala macam aktivitas dan perbuatan em, hanya terwujud menurut hukum-hukum yang berlaku yang tunduk di bawah kekuasaan Allah. Maka tidak benar apabila seseorang itu berserah diri kepada selain Allah. Nah, oke. Lanjut kita ke Quran Surat Al-Anfal ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yang artinya, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Nah, selain memiliki keimanan yang mantap dan kuat, serta amal kolbu lainnya secara lahiriah, orang mukmin sejati adalah orang-orang yang melaksanakan sholat secara berkesinambungan sesuai waktu dan tata cara yang telah ditetapkan, dengan penuh rasa khusyuk dan ikhlas, dan mereka yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka sesuai ketentuannya. Nah, di sini Allah itu menjelaskan sifat-sifat lahiriah orang-orang mukmin sebagai kelanjutan dari ayat-ayat sebelumnya. Dari sifat-sifat yang telah lalu, seperti ayat yang sebelumnya menjelaskan sifat-sifat dari 1, 2, dan 3. Nah, di sini ada yang keempat, selalu mendirikan sholat 5 waktu dengan sempurna. Maksudnya itu mendirikan sholat 5 waktu dengan sempurna, yaitu dengan syarat-syarat dan rukun-rukunnya, serta tepat pada waktunya. Sedangkan jiwanya khusyuk mengikuti gerak lahiriah dan tunduk semata kepada Allah. Nah, yang kelima, menginfakkan sebagian dari harta yang diberikan kepadanya. Yang dimaksud dengan membelanjakan harta dalam ayat ini ya, itu meliputi pengeluaran zakat, memberi nafkah kepada keluarga dekat ataupun jauh ya, atau membantu kegiatan sosial dan kepentingan agama serta kemaslahatan. Oke, langsung ke surat Al-Anfal ayat keempat. Nah, yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Artinya,
Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya yang dan ampunan serta rezeki nikmat yang mulia. Nah, tafsirnya seperti ini. Setelah menjelaskan beberapa bentuk amal yang berkaitan dengan hati, anggota tubuh, dan harta, Allah menjelaskan bahwa mereka yang memiliki sifat-sifat seperti tersebut, itulah orang-orang yang benar-benar beriman, lahir dan batin, yang sempurna dari lagi mantap imannya. Mereka akan memperoleh derajat-derajat yang tinggi di sisi Tuhannya, sesuai dengan amal mereka, dan ampunan atas segala dosa mereka, serta rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Allah menegaskan bahwa orang-orang yang menghiasi dirinya dengan sifat-sifat tersebut adalah orang-orang yang mukmin yang sejati. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa sifat-sifat ini adalah sifat-sifat yang dapat diketahui orang lain dari dirinya. Maka apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya telah beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, Nabi Muhammad SAW, dan meyakini bahwa apa yang dibawa Nabi itu benar. Sedangkan orang itu mengikrarkan semua pengakuannya itu dengan lisan. Maka ia wajib mengatakan bahwa ia telah menjadi orang mukmin yang benar. Nah, teman-teman, di akhir ayat ini Allah menjelaskan imbalan yang akan diterima oleh orang-orang mukmin yang benar-benar beriman dan menghiasi dirinya dengan sifat-sifat yang telah disebutkan, yaitu mereka akan memperoleh derajat yang tinggi ya. Nah, akan memperoleh derajat yang tinggi dan kedudukan yang mulia di sisi Allah. Karena kuasa Allah semata, kalau Allah berkuasa menciptakan segala macam bentuk kehidupan, maka dia berkuasa pula memberikan keutamaan kepada makhluknya sesuai dengan kehendaknya. Derajat yang tinggi itu dapat berupa keutamaan hidup di dunia dan dapat berupa keutamaan hidup di akhirat atau kedua-duanya. Nah, Allah juga di sini berfirman, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Mereka itulah orang-orang yang peroleh kemenangan. Dalam surat At-Taubah ayat 20. Dan ada pula firman Allah yang lain, dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi, dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 165. Wallahu a'lamu bishawab. Nah, seperti itulah kurang lebihnya penjelasan tentang kandungan surat Al-Anfal ayat 2-4. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik, dan mohon maaf bila ada kekurangan dalam cara penyampaian materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi teman-teman.